Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dan Bung Rocky Kirung. Saya akan ajak Anda langsung ngobrol ya dengan Bung Rocky. Bung Rocky di media sosial ini sedang rame disebutnya gerakan pasang satu foto saja. Itu maksudnya hanya foto Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang dipasang gitu. Sementara untuk posisi wakil presiden hanya dipasang bingkai foto dengan tulisan Fufu Fafa. Gerakan ini kan yang sering kita sebut sebagai munculnya social disobedience ya, pembangkangan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim dinasti Jokowi. Ya, orang akhirnya jadikan soal Fufu Fafa itu sebagai the only game in town. Tentu kita mengerti bagaimana psikologi dari Gibran atau keluarga besarnya atau keluarga intinya itu Pak Jokowi melihat ada foto wakil presiden tanpa nama tapi hanya tulisan Fufu Fafa didampingi oleh presiden terpilih Pak Prabowo yang resmi memakai baju kenegaraan. Dan itu menunjukkan bahwa nggak ada yang memecah belah mereka berdua. Jadi isu ini tumbuh akibat dari yang kita sebut sebagai past event. Semua yang ada di belakang akhirnya dibawa ke sini untuk dipertengkarkan atau dianalisis. Jadi kelakuan Gibran itu dianalisis sebelum dia jadi wakil presiden. Jadi tidak ada upaya untuk memecah belah Presiden Prabowo dengan wakil presiden. Yang ada adalah sinisme, yang adalah satire. Dan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Kan nggak mungkin kita berbohong untuk membaca pikiran netizen. Nah sekarang kita mesti pastikan bahwa politik Indonesia diasuh oleh netizen. Bukan lagi diasuh oleh partai politik, nggak diasuh oleh talk show, tapi diasuh oleh netizen. Beredarnya foto itu memperlihatkan betapa dalam sebetulnya kemampuan netizen untuk mengolok-olok politik. Bukan mengolok-olok bangsa, bukan mengolok-olok republik, bukan mengolok-olok sejarah, tapi mengolok-olok politik. Yaitu politik yang cawe-cawe. Itulah akibatnya kalau semua hal yang dari awal sudah diberi peringatan oleh kalangan yang disebut sebagai kritisi, itu tuh FNN termasuk di dalamnya, atau bahkan yang paling utama di dalamnya. Tetapi kita mau lihat bagaimana ketegangan psikologi ini akan terbawa selama 5 tahun. Kan tetap mesti ada penyelesaian. Kan nggak mungkin Presiden Prabowo itu meninggalkan Gibran hanya karena foto-foto Fufu Fafa itu akan dipasang secara massal di semua sekolah, di semua LSM atau di pojok-pojok. Walaupun nanti Pak Presiden mungkin Pak Prabowo akan ajukan semacam perintah, walaupun tanpa perintah Prabowo sebetulnya udah ada keresmian bahwa foto wakil presiden harus dipasang di semua institusi. Tapi ini yang disebut sebagai social disobedience, civilian value strikes back, itu dasarnya. Jadi nilai-nilai sipil itu yaitu keindahan di dalam berpolitik akhirnya terganggu karena ada peristiwa Gibran sebagai wakil presiden. Dan Gibran sebagai wakil presiden, peristiwanya itu bukan sekedar berawal ketidaksukaan publik itu karena dia diselundupkan oleh bapaknya yaitu Pak Jokowi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tapi akhirnya dibongkar label-label yang pernah dia buat, diksi yang pernah dia buat. Walaupun orang anggap ya itu masih indikasi, iya. Tapi semakin kuat indikasi itu, semakin susah dibantah. Kecuali ada semacam gerakan untuk menghentikan itu. Saya usulkan supaya lembaga-lembaga survei lakukan survei untuk mengatakan bahwa semua itu bohong. 98% penduduk Indonesia berpendapat bahwa kasus Fafu itu bohong, bahwa Gibran bukan pemiliknya. Tapi nggak ada lagi kekuatan moral, atau bukan kekuatan moral, kekuatan finansial dari lembaga survei ini untuk membackup saudara Gibran. Jadi kemampuan kita untuk menilai akhirnya akan dibatalkan oleh kejujuran dari para netizen. Saya jadi teringat dengan berbagai peringatan Anda sebelumnya ya, yang Bung Rocky ya, yakni Jokowi atau lebih tepatnya sekarang Gibran itu jadi excess baggage gitu bagi Pak Prabowo ya, jadi beban lah buat Pak Prabowo. Dan saya coba ini membayangkan bagaimana ekspresi Pak Prabowo nantinya ketika melihat parodi-parodi atau meme foto-fotonya itu dipajang di dinding-dinding di lembaga-lembaga resmi, di sekolah-sekolah, tapi bukan berdampingan dengan Gibran, tapi berdampingan dengan Fufu Fafa. Tentu saya mengerti kejengkelan dari Pak Prabowo karena akan berhadapan dengan sinisme yang berlangsung 5 tahunan. Jadi kalau orang menganggap bahwa keadaan ini betul-betul menggelisahkan,
transisi politik memang menggelisahkan. Karena bagaimana Pak Prabowo dalam 20 hari ke depan akan memimpin kabinet, dan sidang pertama kabinet datang di depan publik bersama dengan wakil presiden, lalu wakil presiden itu disenyumin oleh wartawan dengan senyum yang khas, yaitu semacam ngeledek atau satir, kan nggak enak buat Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo nggak bisa marah karena itu bukan terhadap Pak Prabowo tapi terhadap wakil presiden. Masalahnya itu bukan jadi kompleks, tapi jadi parodi sebetulnya, bahwa Pak Prabowo tidak boleh marah karena yang dihina sebetulnya dihina sebetulnya, atau dilecehkan atau dipermainkan atau dibully lah, lebih enak tuh. Jadi karena yang dibully adalah wakil presiden, maka presiden tidak boleh ikut terbully karena sasarannya ada individual, yaitu Pak Gibran, yang memang kedudukannya dalam 20 hari lagi akan jadi wakil presiden. Itu yang menjadi semacam pertaruhan humor di dalam politik Jakarta atau politik milenial umumnya se-Indonesia tuh. Bagaimana nanti setiap kali Gibran ada di depan kamera memberi semacam konferensi pers, lalu orang kasih komentar langsung, ya udahlah sebut aja fu fafa selesai masalahnya. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi itu, dan ini nggak ada delik yang bisa menjerat masyarakat Indonesia. Semua yang akan menggombali atau mengolok-olok wakil presiden tidak mungkin dipidana karena deliknya udah nggak ada. Itu susahnya tuh. Nah, satu-satunya cara adalah memperbaiki postur. Apa yang mau diperbaiki? Ya mental. Apa yang salah dalam mental? Yaitu kemampuan untuk menjadi otonom. Nah, selama Pak Gibran tidak jadi otonom, maka dia tidak mungkin dianggap atau dimuliakan pada akhirnya kan. Karena ini beban juga pada saya atau pada bangsa ini, bahwa wakil presiden tidak dimuliakan, sementara presiden dimuliakan itu. Itu padahal ini satu paket, bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran dipilih oleh satu paket. Saya mau terangkan itu sebagai masalah ke depan tuh. Nanti banyak lagi orang yang masih bernaung di bawah sayap Jokowi, lalu menganggap saya memecah belah, berupaya untuk mempertajam. Bukan, justru udah jadi tajam karena kelakuan positif netizen, bukan kelakuan negatif. Karena mereka membaca bahwa ada segenerasi mereka yang etikanya tidak bisa dipercayakan, kecuali memang sudah disidangkan bahwa itu bukan akunnya Fufu Fafa, itu bukan akunnya Gibran, maka semua yang memproduksi itu bisa ditangkap karena menyebarkan berita bohong. Itu bisa, jadi percepat aja untuk menangkap semua netizen Indonesia kan. Nah, ini hal yang saya anggap kita masuk di dalam kecemasan semacam itu, sambil menunggu apa keterangan resmi dari Pak Prabowo tentang kasus satire ini atau kasus parodi ini. Saya jujur aja nih Bung Rocky ya, saya sering terkagum-kagum dengan kreativitas para netizen ini dalam melakukan perlawanan terhadap dinasti Jokowi. Banyak sekali ya tindakan-tindakan atau aksi mereka perlawanan yang mereka lakukan itu bagi saya ini beyond my imagination gitu, nggak pernah terbayangkan. Tapi ngomong-ngomong, apakah ini nggak bisa dikenakan dengan delik ya Bung Rocky? Ini jadi bisa dipidanakan karena mengolok-olok seorang wakil presiden atau seorang wakil presiden terpilih itu Bung Rocky? Ini luar biasa, belum pernah ada dalam sejarah Indonesia atau bahkan sejarah dunia kasus macam ini, bahwa netizen menguasai opini publik, dan istana kehilangan kemampuan untuk menangkal itu. Ditaruh semua di situ, ahli-ahli komunikasi, juru bicara presiden, juru bicara istana, semua pakar digabung dengan lembaga-lembaga survei yang dipimpin dari Master Kodari sampai siapa lagi itu, mungkin tinggal Kodari yang ada di situ, dan berupaya untuk menghalangi pikiran netizen. Kelihatannya itu hal-hal yang mustahil itu. Jadi kemampuan netizen untuk menentukan arah politik Indonesia melampaui kemampuan koalisi Kim Plus untuk menghalangi suara netizen. Jadi kalau disebut suara netizen itu adalah suara Tuhan atau suara alam semesta, itu memang terjadi. Karena semua pohon, semua pojok, semua dinding itu merekam suara netizen, dan itu yang didalilkan sebagai suara masyarakat sipil, suara akal sehat tuh. Jadi kalau akan ada kampanye untuk pasang foto presiden wakil presiden, pasti akan dipasang. Tetapi yang satu akan disebut saja dengan Fufu Fafa tanpa
tanpa foto resminya tuh. Apakah itu pidana? Tidak pidana. Kan orang akan anggap ini bukan pidana. Masa nggak pasang foto presiden, wakil presiden ada pidana? Toh dia masih pasang foto presiden. Jadi ini kesulitannya. Mungkin ini yang disebut sebagai novum atau temuan baru dalam hukum. Yang kalau di awal misalnya diperlihatkan bahwa ada cacat pada Pak Gibran itu di awal, kalau Fufufafa ini dibuka dari awal mungkin nggak semeledak ini, tetapi dengan cara yang konsisten juga bisa dikatakan kalau dibuka dari awal mungkin Gibran akan menghindar untuk jadi wakil presiden. Tetapi kan itu post factum, tetap terlihat bahwa keinginan Pak Jokowi untuk memaksimalkan dukungan pada Gibran bahkan sudah melampaui kemampuan kita untuk membayangkan peradaban politik yang seharusnya dijaga tuh. Jadi kelihatannya itu yang akan berlangsung terus. Kita tetap menginginkan ada ketertiban di dalam politik. Ketertiban maksudnya ada semacam penghargaan etis. Tetapi kalau netizen atau ya orang akhirnya melihat bahwa ia memang nggak pantas. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya dibatalkan. Dibatalkan tentu ada proses berikutnya, yaitu harus ada keputusan MPR untuk memberi penilaian pada Gibran bahwa dia tidak layak, tetapi dimaksulkan tidak mungkin karena dia belum dilantik. Kalau dia dilantik dimaksulkan, itu juga masalahnya dari mana masuknya atau apakah itu perbuatan tercela. Jadi semua hal terbuka dan itu yang kita anggap sebagai kerikil kecil dan bisa menjadi batu besar di dalam proses pelantikan Pak Prabowo nanti. Nah, saya kira yang juga tidak kalah menariknya itu bagaimana nanti kita membayangkan ya reaksi Pak Prabowo dan kabinetnya menghadapi perlawanan sosial terhadap Fufufafa ini. Di satu sisi bagaimanapun juga Fufufafa adalah bagian dari pemerintahannya yang sekarang ini coba di branding bahwa itu adalah duit tunggal. Tapi di satu sisi Pak Prabowo juga pasti kalau melihat si Fufufafa, maksud saya Gibran itu atau kebalik ya, melaut Gibran itu terbayang Fufufafa gitu. Apapun lah ya, terbayang bahwa ini Fufufafa ini adalah yang orang yang mengolok-olok dia gitu, dan bukan hanya Pak Prabowo tapi juga keluarganya dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi balik lagi pada topik tadi, dalam pikiran saya unstoppable, pikiran Gen Z ini tidak mungkin dihentikan. Bahkan ditandingkan dengan kotak kosong, Gen Z pasti melampaui kotak kosong itu. Kotak kosong pun udah jadi satire untuk menerangkan bahwa nggak ada yang ingin memilih tokoh atau kepala daerah yang sekedar mau membeli suara dan meninggalkan kotak kosong. Nah sekarang netizen bilang bahkan kotak kosong bisa kami kalahkan itu kan. Jadi kemampuan netizen itu ada di depan mata kita. Netizen akan bilang coba digabungkan semua calon kepala daerah untuk pilkada nanti yang membeli suara lawan sama kita netizen. Jadi kelihatannya netizen justru akan mengolok-olok lebih panjang. Bayangkan misalnya kalau suara netizen dialihkan ke kotak kosong, malu lagi rejim ini kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai tertib berpikir dari awal harus kita pastikan ada di dalam kabinet Pak Prabowo nanti. Yang kedua adalah penghargaan terhadap suara alternatif, kendati mungkin bukan dalam bentuk oposisi, harus dihargai. Kemampuan pers untuk membongkar itu bahkan diandalkan pada suara netizen. Kalau tidak netizen, yang kita sebut juga independent jurnalis, semua netizen kan jadi independent jurnalis kan, dan itu yang akan menggemparkan politik Indonesia. Nah kegemparan ini tidak boleh nanti oleh kabinet Pak Prabowo dilayani atau diatasi dengan cara-cara yang ekstra judicial. Itu yang ingin kita pesankan. Mungkin juga Pak Prabowo lagi berupaya untuk menahan kelucuan karena melihat bahwa dia akan dilantik bersamaan dengan isu Fufufafa yang makin lama makin deras tuh. Tetapi Pak Prabowo saya kira punya kemampuan untuk mengatur psikologinya sehingga ada jalan keluar. Bagaimana misalnya gambar-gambar yang sedang beredar hari-hari ini, yaitu yang ditempel di pohon-pohon di kampus-kampus bahwa wakil presidennya itu tanpa foto, isinya hanya Fufufafa. Tapi itu adalah semacam teguran etis bagi negeri ini, teguran etis bagi para politisi supaya lakukan kepemimpinan politik dengan cara yang rasional, masuk akal dan bermoral. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam Fufufafa. Bukan salam Fufufafa. Salam akal sehat. Bukan salam Fufufafa ya, salam akal sehat.